Ahoker dan anak Abah bersatu tak bisa dikalahkan. Ahoker, anak Abah, Ahoker. Tapi apakah mungkin sekedar gerakan politik elit saja atau bagaimana? Teman-teman mohon berdiri, kita bikin yelang. Saat saya bilang Ahoker, teman-teman bilang anak Abah. Saat saya bilang anak Abah, teman-teman bilang Ahoker. Habis itu saya akan menyebut Mas Prambangdul, kawan-kawan bilang menang satu putaran. Bisa? Bisa ya? Oke. Ahoker! Anak Abah! Mas Prambangdul! Menang satu putaran. Oke, terima kasih. Ahok dan Abahnya sendiri apa bisa bersatu? Kalau bisa, berarti selama ini murni karena politik belaka, bukan ideologis. Padahal selama ini Ahoker dan anak Abah itu berhimpun bukan semata karena persoalan politik, tapi lebih karena persoalan ideologis yang bersimpangan jalan. Jangankan bersatu, Abahnya yang merasa kenal dan dekat dengan Ahok saja, Ahoknya langsung menepis. Ahoknya tak pernah merasa kenal dan dekat dengan Abah, cuma bertemu 2 kali saja. Yang satu itu pun di toilet pada saat sama-sama mau ada urusan ke belakang. Begitulah kira-kira. Kalau ditelusuri lebih mendalam, inti dari Ahoker itu sendiri sebetulnya adalah Jokower. Mana pula ada Ahoker tanpa Jokower. Mana pula ada Ahok tanpa Jokowi. Ini dimulai pada saat menghadapi Pilgub Jakarta tahun 2012 dan berlanjut pada Pilpres 2014 dan baru berakhir pada Pilgub 2017 yang sangat mengharu biru itu, di mana gelombang aksi umat Islam digelar berjilid-jilid dan tumpah di mana-mana. Efeknya, satu sisi menghantarkan Ahok ke penjara dan sisi lainnya justru mengantarkan Anies Baswedan ke kursi empuk Gubernur Jakarta. Mestinya Ahok tak bisa melupakan peristiwa itu dengan mudah. Kalau Anies mungkin bisa, apalagi kalau alasan demi kemenangan Pramono Rano 1 putaran di Pilgub Jakarta. Anak Abah baru muncul pada Pilpres 2024 ini. Itu pun seperti kata Anies Baswedan sendiri berawal dari motivator Mary Riana yang bertanya tentang panggilan Abah dan boleh nggak orang lain juga memanggil dirinya dengan panggilan Abah. Dijelaskan oleh Anies Baswedan bahwa panggilan Abah itu sama juga dengan panggilan ayah atau bapak, panggilan dari seorang anak kepada orang tuanya. Dengan demikian, ya boleh-boleh saja orang memanggil dirinya dengan panggilan Abah. Sejak saat itulah, menurut penjelasan Anies Baswedan, orang mulai memanggil dirinya dengan panggilan Abah. Dan khusus untuk para pendukung setianya, maka disebutlah dengan panggilan anak Abah. Simpel sekali sebetulnya sejarah Ahoker dan anak Abah itu. Kalau inti dari Ahoker itu sebetulnya adalah Jokower, maka inti dari anak Abah itu sendiri sebetulnya adalah PKS atau kader-kader militan PKS. Tak ada anak Abah, pendukung fanatik Anies Baswedan itu, kalau tak ada kader-kader fanatik PKS. Dan PKS tidak pernah tidak mendukung Anies Baswedan sejak Pilgub Jakarta 2017 hingga Pilpres 2024 ini. Kebetulan karena kader-kader PKS ini sangat Islamis, kadang disebut juga ke Arab-Araban, maka panggilan Abah atau anak Abah itu sangat lazim sekali di internal mereka. Bahkan panggilan yang sangat membanggakan karena membedakan dirinya dengan kelompok lainnya. Abi, Umi, Buya, Abah, Ana, Antum, Akhi, Ukti, dan sebagainya, itu biasa sekali di internal PKS. Terbukti pada Pilpres 2024, Ahoker tanpa Jokower, ia kalah, bahkan tak hanya kalah tapi kalah telak. Ahok mendukung Ganjar sambil menyudutkan Jokowi dan Gibran, suara Ganjar malah anjlok di bawah suara Anies Baswedan. Dan terbukti juga pada pilkada serentak saat ini, anak Abah tanpa PKS. Jangankan kalah, bahkan Anies Baswedan pun tak bisa maju Pilgub Jakarta 2024 ini. Kalah sebelum bertanding. Anak Abah yang sebenarnya mungkin sudah bergabung dengan pasangan Ridwan Kamil Suswono, tanpa lagi menyebut dirinya sebagai anak Abah. Jadi Ahoker dan anak Abah bersatu tak bisa dikalahkan, mungkin ada benarnya juga. Kalau sesama yang kalah bersatu, harusnya bisa menang. Kalau masih kalah juga Pramono Rano, ya apa boleh buat. Pilihannya ikut sebagai syarat kemenangan, atau justru mereka menjadi sebab dari kekalahan Pramono Rano.